Selamat pagi Pak. Pagi Bu Carwi. Apa kabar Pak nih? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak. Bu. Saya mengganggu waktunya karena pagi ini seperti janji kita kemarin, saya akan ngobrol dengan Bapak, berdiskusi yang berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Bogor ini, untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti tentunya jawaban-jawaban dari Bapak itu merupakan pembelajaran buat saya. Sebagai seorang pimpinan di sekolah ini, tentunya Bapak setiap harinya selalu ada kegiatan pengambilan keputusan. Ada kala keputusan itu satu sama lain sama-sama benar ya Pak, tapi bertentangan. Bertentangan di sini artinya pada setiap diri guru atau warga sekolah lah, pendidik dan tenaga kependidikan, tentunya ada satu kegiatan yang sama-sama benar tapi bertentangan. Contohnya ada guru yang aktif di luar, kemudian guru juga yang dijadikan sebagai favorit oleh siswa. Kalau aktif di luar kan berarti sibuk di luar ya Pak, anak-anak ditinggalkan. Itu kan sebenarnya kedua-duanya benar ya Pak. Atau mungkin hal-hal lain yang pernah Bapak hadapi selama menjadi pemimpin ini, bagaimana Bapak mengidentifikasikan hal-hal tersebut? Terima kasih Bu Carwi. Mudah-mudahan saya bisa menjawab sesuai dengan ekspektasi Bu Carwi. Yang pertama jelas memang seorang pimpinan ya, atau katakanlah manajer akan dihadapkan pada situasi yang serba dilematis ya. Memang kadang-kadang situasi tersebut adalah situasi di mana katakanlah ada dua persoalan, ada dua masalah yang sebetulnya dua-duanya benar. Nah ini yang disebut dengan dilema etika. Artinya pada saatnya nanti saya harus memutuskan mana yang akan saya ambil, keputusan mana yang akan saya ambil, walaupun mungkin akan menimbulkan dilema tersendiri. Nah kemudian yang kedua, setiap kebijakan yang dibuat oleh pimpinan pasti tidak akan memuaskan semua pihak. Kebijakan itu seperti dua sisi mata uang. Jadi dia tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak, sehingga nanti yang harus kita lakukan adalah mencari mana yang paling terbaik dari beberapa pilihan yang mungkin baik gitu. Nah pertama justru saya ingin melihat bahwa mana yang lebih urgent gitu ya. Nah untuk melihat urgensinya itu kan dasarnya harus ada dasarnya. Nah biasanya kita dasarnya dari mana? Dari tupoksi kita Bu. Jadi ketika katakan tadi yang seperti dicontohkan Bu Carwi, ada guru yang lebih aktif, katakanlah aktif atau tugas di luar lingkungan sekolah. Itu juga sebetulnya katakanlah dia memang diperlukan untuk juga support pengembangan dirinya sebagai di salah satu katakanlah lembaga profesinya gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada risiko lain, dia harus meninggalkan sekolah dan seterusnya. Maka kita kembalikan pada tupoksi. Kalau memang sekiranya yang beliau lakukan bisa dilakukan pada saat dia off, ya tidak ada jam mengajar, maka itu oke. Tapi kalau kemudian harus meninggalkan tugas pokoknya, ya wayahna gitu ya, kalau sudah wayahna dia harus lebih mengedepankan tugas pokok dia selaku guru batang mesin. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau menghadapi dilema seperti itu, pada intinya Bapak mengizinkan ya, hanya kembali lagi pada tupoksi, jadi tugas utamanya yang didahulukan. Nah kalau menghadapi seperti itu Bapak, biasanya apakah Bapak pengambilan keputusan itu sendiri atau dilakukan dengan tim manajemen tertentu? Ya, terima kasih Bu Carwi. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan seorang pemimpin seharusnya memang juga menerima masukan dari katakanlah pembantu-pembantunya atau orang-orang yang dipercaya bisa memberikan solusi juga. Karena diakui atau tidak, seorang pemimpin tentu memiliki keterbatasan. Ya, apalagi di sekolah itu kan dinamikanya sedemikian cepat, ya kadang-kadang kepala sekolah hanya 1-2 tahun saja menjabat di satu sekolah, kemudian dia harus dimutasi, harus kena rotasi, pindah ke sekolah lain. Nah,
kan kadang-kadang juga menjadi sebuah persoalan tersendiri. Betul. Karena bagaimanapun keputusan itu harus juga mempertimbangkan subjektivitas dan objektivitas. Betul. Jadi tidak semua keputusan itu harus objektif. Tapi betul, karena yang kita hadapi adalah manusia, tetap subjektivitas itu juga menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Baik. Saya sih biasanya tetap saya ajak ngobrol teman-teman wakil kepala sekolah atau kaprok, iya, sehingga nanti keputusan itu betul-betul bisa ada dukungan juga. Betul, lingkungan itu juga harus diperhatikan. Karena kan juga kita harus paham psikologi teman-teman, sehingga nanti keputusan yang saya buat tidak terlalu keliru gitu ya. Iya. Sehingga nanti tidak terlalu menimbulkan dampak yang tentu akan merugikan sekolah. Jadi selama pada koridor tupoksi ya sudah kita hitam putih saja. Betul. Jadi sesuai tupoksi enggak atau ada nggak tupoksinya? Kalau tidak bisa atau tidak ada ya tidak bisa kita eksekusi ya seperti itu. Tapi zaman sekarang saya kira sudah tidak ada lagi alasan seperti itu. Saya sudah sampaikan bahwa selama ketidakhadiran guru ya itu memenuhi tugas dalam rangka untuk mengupgrade kompetensinya, skillnya dan seterusnya, dan memang dibuktikan dengan adanya surat tugas dari entah dari kementerian atau dari lembaga lain yang memang kompatibel dengan upgrade untuk kepentingan kompetensi guru, maka bagi saya bisa oke gitu ya. Okay. Nah, tapi kan juga ada dilema yang kedua kan itu tadi, guru terpaksa harus meninggalkan anak-anak di dalam kelas. Tapi menurut saya banyak pilihan. Saya kira bisa nanti dengan memanfaatkan gadget, ya dengan memanfaatkan teknologi atau dengan cara-cara lain yang memang tentu guru sudah paham. Jadi saya kira bukan jadi masalah ya ketika guru harus meninggalkan tugas di kelas, tetapi karena keharusan dia mengikuti kegiatan yang juga masih selaras dengan upgrade tupoksinya juga ya. Betul kan guru juga harus mengupgrade itu tadi. Ya, jadi harus juga dibedakan kegiatan di luar itu seperti apa. Nah, maksud saya harus juga dibedakan antara kegiatan di luar karena memang betul-betul untuk mendukung kompetensi guru, ada tugas dan seterusnya, dengan kegiatan-kegiatan sifatnya pribadi. Itu betul saya kira. Jadi kalaupun itu harus dilakukan, ya kan kita jelas ada platform Merdeka Belajar, ada apa, juga mungkin anak-anak nanti bisa memanfaatkan. Baik Bapak, terima kasih atas semua jawaban yang Bapak sampaikan. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah saya mendapat banyak pelajaran dari Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Dilema etika itu pasti ya, seorang pemimpin ini akan menemukan berbagai permasalahan. Ya, permasalahan ini tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Seperti apa permasalahan itu, apakah berat, ringan maupun sedang, gitu ya. Kalau tingkatannya ringan, ya barangkali seorang kepala sekolah punya staf pembantu pimpinan. Diberdayakan kepada staf-staf yang ada. Jika itu kategori ringan, sedang dan berat, memang ini harus diselesaikan oleh tingkat pimpinan di sekolah, tentu oleh kepala sekolah. Nah, langkah utamanya ya yang pertama ini tentang kira-kira dalam menyelesaikan masalah ini butuh waktu berapa lama gitu ya. Katakan permasalahan ini bisa dituntaskan hari itu juga, itu lebih baik. Apakah ini harus membutuhkan waktu 2-3 hari ataupun ini seminggu, karena dalam mengidentifikasi itu perlu data-data yang akurat. Ya, kenapa? Karena seorang pemimpin
di dalam bertindak itu harus punya dulu data yang akurat sehingga dapat bertindak tepat. Itu yang paling utama. Kalau kita tidak punya data, hanya laporan, mungkin hanya bisikan, ya itu tidak langsung kita bisa putuskan. Makanya identifikasi dulu datanya seperti apa, lengkap tidak, benar tidak. Nah itu diantaranya seperti itu. Kalau untuk bujukan moral bagaimana Pak? Ya, nah untuk moral ini ya, kadang-kadang moral itu kan kita juga harus melihat juga, mengaca kepada kita dulu ya. Sebelum kita mengatakan baik atau tidak baik kepada orang, kita harus mengaca diri dulu. Nah, bagaimana nih kita ini? Nah, baru kita bisa menyampaikan atau bisa memberikan pendapat atau menyelesaikan permasalahan kaitan dengan moral begitu ya. Apalagi hal itu bertentangan, kan moral itu kan bertentangannya kemanusiaan dan kepada Sang Holik Pencipta begitu ya, dengan Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita juga itu harus kita pahami sebelum kita bertindak. Baik Pak, pertanyaan yang kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang benar lawan benar yang tadi, bagaimana Pak? Ya, nah untuk pengambilan keputusan seperti yang Bapak sampaikan ya, benar lawan benar ya. Yang pertama, mana yang sangat menguntungkan bagi kepentingan lebih luas atau lebih banyak. Ya, karena ini di sekolah, mana yang manfaatnya lebih penting, lebih baik untuk sekolah. Ya, itu yang pertama. Tentu yang kedua, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini seperti itu untuk mengambil keputusan itu? Ya. Ya. Yang pertama dalam mengambil keputusan ya, setelah kita mengidentifikasi beberapa tahapan gitu ya. Ya, contoh saja begini ya, yang lebih mudah di sekolah, ketika kita akan mengadakan suatu kegiatan gitu ya. Katakan kegiatannya itu kunjungan industri gitu ya. Ini salah satu contoh. Ya. Tentu seorang pimpinan dengan kewenangannya ya tidak bisa langsung menunjuk ke tempat X gitu, ke biaya X. Nah, itu kan perlu tahapan gitu ya. Nah, tahapannya pertama mungkin kita undang tim manajemen atau mengundang menyusun kepanitiaan gitu ya. Kemudian apa kepentingannya, kemudian apa dampak positif hasil dari kunjungan itu, membawa manfaat apa begitu ya untuk siswa ini atau untuk anak-anak ini, apa peningkatan kompetensi atau wawasan pengetahuan ya dan lain sebagainya. Nah, itu kita rumuskan gitu dengan melalui tahapan ya, ada rapat, ada pertemuan. Ya sekarang kan udah zaman teknologi ya, untuk kunjungan-kunjungan seperti dampaknya, mungkin tempatnya seperti apa, itu kan bisa kita lakukan juga seperti itu. Nah, kemudian juga dalam rangka penentuan waktu, biaya, bahkan sampai dengan kendaraan, termasuk yang lebih pahitnya resikonya. Nah, resikonya apa begitu ya? Resiko dari kegiatan itu. Hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Antara dilema itu dari dua contoh ya, yang pasti Bapak sudah mengalaminya seperti itu. Yang pertama yang saya lakukan, apabila pembelajaran bisa diberikan, katakan sekarang pembelajaran itu ada pembelajaran jarak jauh gitu ya. Betul. Itu langkah pertama, itu bisa diberikan, ya itu bisa dapat dilakukan. Tetapi juga ada pembelajaran yang memang kadang-kadang di sekolah harus memerlukan kehadiran guru gitu ya. Sementara gurunya tadi sedang ada kegiatan yang sama pentingnya yang tidak bisa ditinggalkan.
kalau hanya satu kali barangkali bisa dimaklumi, tapi kalau kegiatannya ini berlangsung, ya kepala sekolah berarti kan harus melakukan tindakan supaya anak tidak terbengkalai. Nah, kepala sekolah punya kewenangan mencari guru pengganti atau mungkin infal, atau tim teaching yang ada di sana, ya sehingga si anak ini tetap menerima layanan pembelajaran. Itu diantaranya seperti itu, sehingga semuanya bisa berjalan, gurunya bisa diklat, bisa melakukan tugas-tugas, kemudian muridnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu Bu Charwi barangkali. Apa tantangannya selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan. Iya. Walaupun orang kan mengatakan sepertinya sudah bisa diatasi, tapi yang namanya tantangan itu tidak, tetap ada ya. Tantangan yang terbesar biasanya datang dari mana Pak? Yang Bapak mengambil keputusan? Ya yang pertama di internal ya. Nah, kita harus selesaikan dulu, Bapak Ibu. Jadi tantangan yang paling besar itu di dalam, dan itu harus kita hadapi, ya harus kita selesaikan. Ya. Kita tidak boleh lari dari permasalahan yang menjadi tantangan kita itu sekecil apapun, ya itu tetap harus kita hadapi, terutama yang di dalam ini. Bapak biasanya punya rentang waktu tidak, timeline-nya untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya, minimal anak, kalau saya begitu ya, saya dalam hal kasus atau seperti ini, jadi anak 3 kali pertemuan itu sudah tidak boleh gitu ya. Boleh. Jadi itu ya. Jadi kalau katakan dalam satu pertemuan itu hanya 1 kali dalam 1 minggu, itu maksimalnya 3 minggu itu. Jadi tidak boleh, kedepannya tidak boleh anak ini. Jadi harus segera diinikan. Diambil keputusan. Faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Bisa dikaitkan juga dengan faktor internal maupun faktor eksternal yang selama ini Bapak alami. Baik, yang pertama itu ya memberi kepercayaan yang totalitas terhadap staf yang ada, ya, kewenangan yang ada. Jadi kita berikan kepercayaan. Yang kedua, kita sering memberikan penghargaan. Ya. Jadi jangan hanya punishment-nya aja, ya. Kita juga reward-nya atau penghargaannya juga harus diberikan. Nah, kemudian juga dengan pihak eksternalnya. Nah, kita eksternal karena sekolah atau pendidikan itu banyak yang mengawasi, ya kita juga harus bijak dalam berteman, katakan berteman ya, pendekatan. Ya, kita semua harus jangan menganggap musuh, menganggap relasi sahabat atau teman. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral? Ya. Yang pertama, pengalaman yang didapat terutama bagi saya, yang pertama pengalaman itu bagian dari pembelajaran. Dalam artinya pembelajaran, pasti pengalaman sebelum itu kan dijadikan patokan. Oh, ini seperti ini. Nah, itulah pengalaman berharganya di situ. Supaya kita nanti memutuskan tidak salah, ya kita melihat pengalaman sebelumnya yang pernah dilakukan. Baik Pak. Terus apa lagi? Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang agak sedikit menggelitik bagi saya. Satu aja Bu, tambahan. Misalnya gini Pak, ketika itu sudah diputuskan sejahtera benar dengan benar itu, ternyata terdapat ketidakpuasan Pak salah satu pihak. Langkah apa yang Bapak ambil gitu ya? Ya kita undang, semuanya kita undang, kita berikan penjelasan. Karena kalau diundang salah satu pasti tidak puas, ya. Nah nanti beda kan pendapat kan seperti itu. Nah kita hadapi bersama, kita undang secara untuk memberikan pernyataan, penjelasan. Nah inilah manfaat mudaratnya, ini kekurangannya, ini kelebihannya, sehingga diputuskan seperti ini. Pasti itu akan menerima.
Mohon maaf juga kalau ada tutur kata mungkin atau gestur yang membuat Bapak tidak berkenan. Kami sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sukses.